Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 37. Luna berdiri dan menatap Orion dengan kesal. Wajahnya menunjukkan kalau ia benar-benar sangat marah. Ia membuang nafas kasar. Sudahlah, kamu memang selalu seperti ini sejak dulu. Luna mengambil tasnya, lalu berjalan pergi meninggalkan Orion, Indri, Zelia, serta Rimi. Aku ke toilet, katanya sebelum pergi. Ia sangat kesal dengan suaminya. Baru kali ini ia marah dan membentak Orion. Dan ini juga pertengkaran pertama mereka semenjak menikah dan menjadi sepasang suami istri. Apa yang kau tunggu? Indri menyenggol lengan Orion. Kau tak ingin mengejarnya? Orion menatap Indri datar. Ia sebenarnya ragu ingin mengejar Luna. Ia bingung, tak mengerti kenapa keadaannya malah jadi begini. Mungkin perkataan Luna tak sepenuhnya salah. Ia membenarkan perkataan Luna kalau ia mengatakan hal itu pada Marvel semata-mata bukan untuk melindungi Luna, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tak ingin siapapun mendekati Luna. Karena itu, ia mengatakannya pada Marvel. Ia menuruti keegoisannya dan tak ingin mengizinkan orang lain berada di dekat Luna selain dirinya. Apakah salah kalau ia egois dan ingin memiliki Luna sepenuhnya? Ia terlalu takut jika Luna pergi meninggalkannya lagi. Ia tak ingin itu terjadi lagi. Berkali-kali ia gagal menjaga Luna sebelumnya, tapi tidak untuk kali ini. Ia akan melakukan apapun, sekalipun Luna akan membencinya. Luna berjalan cepat ke arah kamar mandi dengan wajah kesal. Tak tahu kenapa, ia sangat marah karena hubungannya yang sudah ia rahasiakan terbongkar begitu saja. Bukannya ia tak mau orang-orang mengetahui tentang hubungannya dengan Orion. Malah ia sangat senang kalau ia bisa memberitahu seluruh orang kalau Orion adalah suaminya. Luna menyadari semuanya tidak semudah itu. Sejak ospek, Luna sudah menyadari kalau Orion sudah menjadi pusat perhatian di kampusnya. Tak jarang, perempuan yang melihatnya selalu tersipu dan langsung menyukainya. Walaupun Orion selalu bersikap kasar dan dingin pada semua perempuan, kecuali dirinya, tetap saja ia memiliki banyak penggemar, terutama Kinan. Luna sudah mendengar kelakuan Kinan dari Rimi. Ia adalah provokator, dan ia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia mau. Luna menganggap Kinan sebagai sebuah ancaman dalam hubungannya dengan Orion. Ia menenangkan dirinya di dalam salah satu bilik toilet. Ia hanya duduk di atas toilet tanpa melakukan apapun, dan tiba-tiba sesuatu terjadi begitu saja. Seseorang menyiramkan air dari atas. Luna menjerit, langsung memaki-maki orang yang telah menyiramnya. Tapi lagi-lagi, saat ia ingin membuka pintu dan ingin menghajar orang yang menyiramnya, ia terkunci dari luar. Seseorang mengganjal pintu tempatnya berada. Rasain tuh. Terdengar seseorang menertawakannya dari luar bilik toilet. Sialan, dasar pengecut. Kalau berani, hadapi aku langsung. Teriak Luna sambil menggedor-gedor pintu. Dasar jalang, kamu membuat mataku sakit saat berjalan di sebelah Orion. Balas suara itu merah. Kamu pasti Kinan kan? Perempuan tak tahu malu yang mengejar-ngejar Orion saat ospek. Luna tak mau kalah. Luna kaget karena pintu itu berbunyi dengan keras. Mungkin Kinan memukulnya, atau mungkin menendangnya dengan kesal. Kamu hanya iri karena aku ini istrinya. Kamu yang jalang, berani-beraninya mengganggu suami orang. Memangnya tak ada laki-laki lain? Kenapa harus Orion? Oh, aku tahu. Apa jangan-jangan kamu gak laku? Gak ada yang mau sama kamu karena kamu jalang. Teriak Luna semakin menjadi-jadi. Baru kali ini, ia sangat emosi dan meneriaki seseorang. Sebelumnya, ia tak pernah seperti ini. Bahkan saat di SMA pun, kalau ia bertengkar dengan seseorang, pasti ia selalu mengalah. Sialan. Umpatnya lagi-lagi menggebrak pintu tempat Luna terkurung. Membusuklah kau di dalam toilet ini. Aku sudah memasang tulisan di depan pintu kamar mandi. Kalau kamar mandi ini rusak, habiskan waktumu selama mungkin di dalam sana, jalan. Kau bodoh. Luna mencibir. Kau pikir aku tak punya handphone? Aku bisa menghubungi seseorang untuk mengeluarkanku.
Lagi-lagi Luna disiram dari atas, tapi kali ini bukan tubuhnya yang disiram, melainkan tasnya yang tergantung di lengan kanannya. Luna menoleh ke atas dan mendapati wajah Kinan yang tertawa menatapnya. Kau yang bodoh, jangan harap HP-mu bisa berfungsi dengan baik setelah aku menyiram tasmu. Sial! Teriak Luna memukul-mukul pintu di depannya. Teriaklah sesukamu, suaramu tak akan terdengar dari luar. Kamar mandi ini terlalu luas, bodoh. Katanya lalu pergi, dan terdengar suara pintu ditutup. Luna termenung dan kembali duduk di atas toilet. Inilah kenapa aku tak mau hubungan kita terbongkar, Rion. Di sini sangatlah berbeda dengan di Gerwish. Kita mungkin mempunyai pangkat dan kekuasaan di sana, tapi tidak di sini. Katanya berbicara sendiri. Luna kembali berdiri dan memukul-mukul pintu. Apa ada orang? Teriaknya kuat. Kalau ada seseorang yang mendengar, tolong bukakan pintu. Tolong. Ia melakukan berbagai cara. Memukul pintu, menendangnya sekuat tenaga berharap pintunya rusak. Berusaha memanjat bilik toilet dan gagal, lalu terjatuh. Setelah lebih dari 1 jam mencoba berbagai cara, penampilannya semakin kacau. Bajunya basah, ia kedinginan, kakinya juga terkilir karena berusaha memanjat, dan ia lapar. Rion bodoh, kenapa ia tak datang juga? Memangnya ia tak heran aku menghilang sudah lebih dari 1 jam? Keluhnya pasrah. Benar juga, mungkin ia pikir kalau aku masih marah dan langsung pulang ke rumah, ia pasti masih di kelas bersama Indri dan Zelia. Katanya lagi, menjawab pertanyaannya sendiri. Ia lalu membuka tasnya yang basah dan mencoba menggunakan HP-nya. Sial, benar-benar rusak. Katanya merutuki layar HP-nya yang berubah menjadi putih saat ia menghidupkannya. Ini pertama kalinya seseorang membuliku sampai seperti ini. Aku yakin kalau Orion tahu, pasti ia akan langsung menghajar pelakunya. Tak peduli dia perempuan atau laki-laki. Tanpa sadar, Luna tersenyum mengingat perlakuan Orion padanya yang sangat menjaganya dan overprotective. Oh iya, aku bisa keluar dengan mudah kalau aku menggunakan sihirku. Tapi kalau aku menggunakannya, mungkin Mimi akan langsung menangkapku, seperti yang nenek bilang. Lebih baik aku terkunci semalaman di sini daripada diculik lagi. Lagi-lagi ia menghela napas. Kemana dia sebenarnya? Ini sudah hampir 1 jam. Sebentar lagi kita harus masuk kelas. Indri terus mencoba menghubungi HP Luna. Apa ia pulang ke rumah? Kata Orion khawatir. Gak mungkin, Luna gak kayak gitu. Dia gak bakal bolos kuliah kalau gak kepepet. Bantah Indri tak terima. Kamu sudah mencari di toilet dengan benar? Zelia bertanya pada Indri. Kamar mandi perempuan di dekat kantin rusak. Karena itu, aku mencarinya ke kamar mandi dekat perpus dan juga kamar mandi lantai 2, bahkan lantai 3. Indri terus menghubungi Luna lewat SMS, telepon, dan pesan di media sosial lain yang ia pakai. Tak ada pilihan lain. Aku akan menggunakan sihirku untuk menemukannya. Rion semakin khawatir. Zelia lalu menahan Orion dan mengajaknya ke tempat sepi bersama Indri. Sekarang aman pangeran, tak ada seorang pun di sini. Zelia mengizinkan Orion memakai sihirnya. Orion lalu membaca mantra dan meniupkan sihirnya di telapak tangannya. Seketika, sihir itu membentuk kupu-kupu es berwarna biru. Indri kembali ternganga karena melihat sihir Orion. Ia belum terbiasa melihat mereka menggunakan sihir. Orion lalu mengikuti kupu-kupu itu untuk mencari tahu keberadaan Luna. Dasar. Zelia menarik tangan Indri karena ia terus takjub melihat sihir Orion. Kalau saja Zelia tak menariknya paksa, ia pasti masih menatap takjub sihir Orion sambil berdiri di tempat seperti orang bodoh. Dingin. Keluh Luna mengusap-ngusap kedua telapak tangannya. Masih belum juga keluar dari toilet. Ia berharap ada seseorang yang berbaik hati membukakan pintu untuknya. Ia tahu ini belum seberapa. Mungkin besok-besok ia akan lebih celaka dari ini. Fans Orion bukan hanya Kinan. Kinan pasti akan menghasut yang lainnya agar bisa mengerjai Luna. Terdengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Luna langsung berdiri
dan menggedor-gedor pintu bilik toilet tempat ia berada. "Ada orang. Kalau ada, tolong bukain dong. Aku sudah sejam lebih terkurung di sini." Teriaknya terus menggedor pintu. Ia mundur selangkah karena pintunya terbuka. Seseorang masuk dan langsung memeluknya. "Rion." "Kamu membuatku khawatir." Ia mengusap-ngusap lembut punggung Luna. "Hei, lepas, nanti baju kamu basah." Luna mendorongnya, tapi Orion tetap memeluknya erat. Setelah beberapa menit, ia baru melepaskannya. "Tuh kan, ku bilang juga apa, bajumu ikut basah." Luna mengusap-ngusap meja Orion bagian dadanya. "Lun?" "Putri?" Indri dan Zelia muncul di balik punggung Orion. "Kamu gak apa-apa?" Indri berdiri di sebelah Orion. "Gak apa-apa sih, cuma basah kuyup aja." Luna tersenyum kecut sambil memegang bajunya. "Astaga Putri, kenapa bisa basah seperti ini?" Zelia kaget melihat penampilan Luna yang berantakan. "Kita pulang." Orion menggenggam tangannya, lalu membuka portal di cermin untuk teleportasi ke rumah. "Kalian masuk aja ke kelas, aku gak apa-apa kok, aku bisa pulang bersama Orion," kata Luna menepuk pundak Indri. "Benar, kamu yakin?" Luna mengangguk pasti. "Kalau begitu, nanti ceritakan semuanya padaku. Aku akan ke rumahmu saat kelas selesai." Indri menatapnya khawatir. "Oke," jawab Luna, lalu masuk ke portal bersama Orion. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.